SDM PKH merupakan tenaga kontrak yang mengikuti proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat dengan P3K Kementerian Sosial Republik Indonesia, di mana pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi kewenangan pejabat Kementerian Sosial yang menangani program Keluarga Harapan. Berikut tugas dan fungsi koordinator SDM PKH. Yang pertama, melaksanakan rencana kerja terkait pelaksanaan PKH dan RST. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan dalam rangka penguatan pelaksanaan bisnis proses PKH dan RST. Melakukan pemetaan sumber daya, melakukan aktivitas peningkatan kapasitas SDM. Melaksanakan fungsi koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan PKH dan RST. Melakukan evaluasi dan menyusun pelaporan pelaksanaan PKH dan RST, melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui Direktur Jaminan Sosial. Selanjutnya, tugas dan fungsi pendamping sosial, yaitu menyusun rencana kerja di wilayah dampingan, melakukan sosialisasi kebijakan dan bisnis proses PKH dan RST kepada aparat pemerintah, tingkat kecamatan, desa kelurahan, KPM PKH, KPM RST, dan masyarakat umum. Melakukan pemetaan dan fasilitasi kelompok KPM PKH berdasarkan kedekatan geografis dan potensi sumber daya. Melaksanakan proses bisnis PKH yang meliputi verifikasi, validasi calon penerima bantuan sosial, penyaluran bantuan sosial, verifikasi komitmen, pertemuan bulanan P2K2, pemutakhiran data, dan graduasi KPM. Terkait dengan graduasi KPM, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang biasa disapa dengan Gus Ipul memberikan arahan secara khusus terkait dengan bagaimana rencana pembangunan jangka menengah nasional Kementerian Sosial bahwa pendamping PKH harus melakukan graduasi sejahtera pada tahun 2025 minimal 10 orang keluarga penerima manfaat. Selanjutnya, melaksanakan proses bisnis RST yang meliputi asesmen calon penerima manfaat, pendampingan pencairan bantuan sosial, pemantauan penggunaan dana bantuan, dan penyelesaian administrasi keuangan. Melakukan edukasi penggunaan dan pemanfaatan Kartu Keluarga Sejahtera atau yang biasa kita kenal dengan KKS, dan buku tabungan kepada KPM PKH, serta memastikan kartu KKS dan buku tabungan diterima, disimpan, dan ditransaksikan langsung oleh KPM. Melakukan edukasi dan sosialisasi pencairan dana bantuan secara tunai melalui PT Pos Indonesia. Melakukan fasilitasi KPM PKH untuk memperoleh bantuan program komplementer lainnya seperti program sembako, program Indonesia Sehat, program Indonesia Pintar, dan bantuan subsidi lainnya. Melakukan pendampingan, mediasi, fasilitasi, dan advokasi kepada KPM PKH dalam proses perubahan perilaku, pola pikir yang mandiri dan produktif. Melakukan pendampingan KPM PKH menuju graduasi berdikari dengan target seperti yang sudah kita bahas tadi, yaitu minimal 10 KPM dalam 1 tahun. Melakukan fasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan PKH dan RST di wilayah kerjanya. Menyampaikan laporan kerja harian melalui tools yang ditentukan oleh Direktorat Jaminan Sosial yang disetujui oleh koordinator secara berjenjang. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui Direktur Jaminan Sosial. Demikian rangkaian tugas dan fungsi pendamping sosial. Jika kita melihat seluruh rangkaian tugas dan fungsi pendamping sosial, tidak jauh berbeda dengan tugas dan fungsi pendamping sosial pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024. Hanya saja tidak menutup kemungkinan akan ada
tambahan tupoksi atau tambahan tugas yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Sebagaimana dalam poin tugas dan fungsi pendamping sosial, disebutkan tugas dan fungsi pendamping sosial yaitu melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui Direktur Jaminan Sosial. Selanjutnya terkait tempat atau wilayah kerja SDM PKH. Untuk koordinator regional yang biasanya berkantor di Balai Kementerian Sosial, namun pada tahun 2025 ini, koordinator regional akan berkantor di kantor Kementerian Sosial RI di Jalan Salemba Raya nomor 28 Jakarta. Untuk koordinator wilayah seperti sebelumnya yaitu berkantor di Dinas Sosial atau instansi sosial provinsi. Begitu juga dengan koordinator kabupaten kota, yaitu berkantor di dinas sosial atau instansi sosial kabupaten atau kota. Sedangkan untuk pendamping sosial, yaitu seperti biasanya berkantor atau bekerja di wilayah kecamatan dampingan. Adapun terkait dengan penetapan wilayah atau lokasi tugas SDM PKH menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Jaminan Sosial, tentunya dengan melakukan berbagai pertimbangan. Adapun yang akan menjadi pertimbangan untuk penetapan wilayah yaitu pendekatan wilayah domisili sesuai dengan KTP, rasio dampingan dengan mempertimbangkan kebutuhan SDM PKH, di wilayah yang kekurangan atau kelebihan SDM PKH-nya. Selanjutnya terkait dengan aturan dan informasi tambahan, yaitu SDM PKH yang berusia 57 tahun atau lebih tidak bisa diangkat kembali menjadi SDM PKH tahun 2025. SDM PKH yang tidak bersedia ikut P3K tidak bisa diangkat kembali sebagai SDM PKH tahun 2025. SDM PKH yang tidak hadir saat seleksi kompetensi P3K tahap 1 dapat melakukan pendaftaran di tahap kedua dengan formasi yang sudah ditetapkan oleh Kemenpan RB. SDM PKH yang dinyatakan lulus seleksi P3K kemudian mengundurkan diri, maka akan diberikan sanksi 2 tahun tidak bisa mengikuti seleksi P3K atau CPNS. SDM PKH yang akan melakukan perubahan data diri apabila ada perubahan NIK, maka bersurat ke Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN BKN. Penugasan wilayah P3K dan penilaian kinerja akan menjadi kewenangan pejabat yang menangani program Keluarga Harapan. P3K tidak ada kenaikan pangkat atau jenjang. Jika ada permasalahan kasus hukum, maka sanksinya adalah pemberhentian yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. P3K tidak ada izin belajar maupun tugas belajar. Pencantuman gelar juga tidak bisa. Jadi tidak ada naik jenjang atau jabatan maupun golongan. Bagi P3K yang masa jabatan sudah 1 tahun, bisa melakukan pendaftaran CPNS kembali. ASN terdiri dari PNS dan P3K. P3K itu sendiri tidak ada izin mutasi atau pindah lokasi tugas. Untuk P3K tidak mengatur karir, mulai dipersiapkan diri bahwa mungkin dikontrak selama 1 tahun sampai 5 tahun saja. Namun P3K bisa diperpanjang dengan evaluasi atau sesuai dengan kebutuhan instansi. Oke, pembahasan kita cukup sampai di sini dulu terkait dengan informasi SDM PKH tahun 2025. Selanjutnya akan kita bahas lebih lanjut pada video-video yang akan datang. Terima kasih.